Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Govinda Vitala, SFT FTR MFIS, dan saya adalah dosen tetap di program studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Saat ini saya diberikan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Melalui kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu materi pembelajaran yang ada dalam mata kuliah Manajemen Fisioterapi pada Kesehatan Wanita dengan bobot 3 SKS dan dengan kode mata kuliah 24 SFTB 23Y024. Materi pembelajaran ini saya paparkan kepada mahasiswa semester 4 tahun ajaran genap 2025-2026. Mata kuliah Manajemen Fisioterapi pada Kesehatan Wanita adalah mata kuliah yang mempelajari konsep teoritis dan manajemen fisioterapi pada berbagai kondisi kesehatan wanita di sepanjang daur kehidupan. Mata kuliah ini membahas perubahan fisiologis wanita, kondisi muskuloskeletal dan fungsional pada masa pubertas, kehamilan, nifas, serta berbagai gangguan kesehatan wanita seperti salah satunya kehamilan dengan diabetes mellitus gestasional. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep asesmen, diagnosa, prognosis, intervensi, edukasi, evaluasi, serta patient safety pada pelayanan fisioterapi kesehatan wanita berdasarkan evidence-based practice. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan proses fisioterapi yang meliputi asesmen, diagnosa, prognosis, intervensi, dan dokumentasi pada kondisi neurologi dan perilaku, muskuloskeletal, kardiovaskuler, dan respirasi, integumen dengan beradaptasi pada perkembangan teknologi dan nilai inovasi serta memperhatikan hasil dan keselamatan pasien sesuai standar kompetensi fisioterapis. Capaian pembelajaran lulusan kemudian dijabarkan lebih spesifik dan terukur menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, di mana pada mata kuliah ini terdapat 2 CPMK, yaitu CPMK 1 mampu memahami dan menjelaskan anatomi, fisiologi, dan patologi, serta konsep fisioterapi pada kondisi kesehatan wanita di setiap fase kehidupan wanita. Dan CPMK 2 mampu menyusun dan menganalisis secara teori tentang manajemen fisioterapi yang meliputi asesmen, diagnosis, perencanaan, intervensi, dan edukasi serta evaluasi pada kondisi kesehatan wanita secara aman dan profesional. Sistem pembelajaran pada program studi sarjana fisioterapi menggunakan kurikulum blok dengan pendekatan Student Center Learning Outcome Based Education atau SCL-OBE. Sistem pembelajaran SCL dan OBE saling melengkapi sebagai 2 pendekatan yang berorientasi pada mahasiswa. SCL menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama pembelajaran, di mana mereka didorong untuk aktif, mandiri, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Sementara pengajar berperan sebagai fasilitator. Sementara itu, OBE memastikan bahwa keaktifan dan kemandirian tersebut terarah pada pencapaian hasil akhir, yaitu learning outcomes, yang jelas dengan seluruh proses kurikulum, metode pembelajaran, hingga penilaian atau asesmen yang dirancang agar lulusan benar-benar menguasai kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan dunia nyata. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari introductory lecture, small group discussion yang membahas tentang case method yang sudah ditentukan, student project, dan individual learning. Pada mata kuliah ini terdapat 14 topik pembelajaran, 1 kali ujian student project, dan 1 kali ujian akhir pada mata kuliah Manajemen Fisioterapi Kesehatan Wanita. 14 topik pembelajaran tersebut antara lain, yang pertama pengantar fisioterapi kesehatan wanita, kemudian fisioterapi di berbagai kesehatan kehidupan wanita, organ reproduksi wanita dan gangguannya, kehamilan dan masalah pada kehamilan, disfungsi otot dasar panggul, fisioterapi pada disminor primer, fisioterapi pada kondisi selama kehamilan, fisioterapi pada diabetes mellitus gestasional,
fisioterapi pada masa nifas, fisioterapi pada diastasis rekti, fisioterapi pada CA mamai atau limfedema, fisioterapi pada urinary incontinence, fisioterapi pada osteoporosis, dan latihan otot dasar panggul. Pada mata kuliah ini saya akan mengajarkan materi fisioterapi pada diabetes mellitus gestasional, di mana cakupan materi pembelajaran yang akan saya paparkan yaitu definisi diabetes mellitus gestasional, kemudian permasalahan fisioterapi pada kondisi diabetes mellitus gestasional, serta proses fisioterapi pada kondisi diabetes mellitus gestasional. Dengan harapan mahasiswa mampu menyusun dan menganalisis proses fisioterapi pada kondisi diabetes mellitus gestasional. Metode pembelajaran yang ditempuh pada topik pembelajaran saya meliputi DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu ditempuh melalui introductory lecture, yaitu memaparkan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Kemudian interaction, di mana dalam pemaparan materi akan diadakan diskusi aktif dengan mahasiswa, serta pemberian kuis di akhir pemaparan. Kemudian assessment, yaitu sistem penilaian untuk mengevaluasi ilmu yang sudah diterima oleh mahasiswa, di mana sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 2 penilaian, yaitu yang pertama, penilaian formatif yang meliputi small group discussion dengan bobot 25%, student project dengan bobot 25%, dan kuis dengan bobot 10%, sehingga total bobot penilaian formatif sebesar 60%. Yang kedua adalah penilaian sumatif, yaitu ujian akhir dengan bobot 40%, sehingga total asesmen mencapai bobot 100%. Demikian pemaparan singkat saya tentang materi pembelajaran dan mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya saya akan mempersembahkan video proses pembelajaran yang merupakan bagian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDU KTPT yang merupakan salah satu syarat wajib dalam proses sertifikasi dosen. Silakan menyaksikan rekaman kegiatan saya berikut ini. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Oke, saya Govinda Vitala yang akan mengajar topik hari ini yaitu fisioterapi pada diabetes mellitus gestasional. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Hari ini ada yang izin? Hadir semua ya? Oke, kita langsung mulai aja ya. Fisioterapi pada diabetes mellitus gestasional, di mana topik ini diharapkan adik-adik mampu menyusun dan menganalisis proses asuhan fisioterapi pada kondisi diabetes mellitus gestasional ya. Nah, jadi untuk mencapai tujuan tersebut, nanti pokok bahasannya itu ada 3. Yang pertama, definisi dari DMG atau diabetes mellitus gestasional, kemudian permasalahan fisioterapi pada DMG, dan proses asuhan fisioterapi pada DMG ya. Nah, yang pertama definisi DMG. DMG adalah intoleransi glukosa yang terjadi atau terdeteksi pertama kali pada saat kehamilan. Biasanya ini terdeteksi di trimester kedua. Ya, tes ini dilakukan melalui TTGO, tes toleransi glukosa oral pada 75 gram air gula ya. Faktor risiko utamanya adalah ibu hamil memiliki IMT prakehamilan obesitas atau di atas 25, kemudian ada riwayat DMG sebelumnya, kemudian ada PCOS, dan gaya hidup yang sedentari ya. Nah, untuk prevalensi terjadinya DMG di Asia sendiri itu sudah cukup tinggi ya, 16,7%. Nah, di Indonesia ini kita lihat rendah bukan karena nggak ada kasus DMG, tapi karena memang belum terdeteksi aja, belum ada screening ya. Nah, jadi peningkatan kadar glukosa atau hiperglikemi pada ibu hamil ini kita bisa bagi menjadi 2. Yang pertama pregestasional DM. Jadi pregestasional DM itu adalah DM yang sudah terdeteksi atau terdiagnosa sebelum hamil, dan DMG yang terdeteksi pada saat hamil trimester kedua. Nah, bedanya adalah kayak kalau pada onset itu PGDM atau pregestasional DM itu terjadinya sebelum hamil.
Kalau DMG itu terjadinya pertama kali pada saat hamil, ya biasanya trimester kedua terdeteksinya. Penyebabnya ya karena kalau pregestasional itu sudah ada DM sebelumnya. Kalau DMG penyebabnya resistensi insulin pada tubuh ibu hamil ya dan kegagalan sel beta untuk mengkompensasi insulin ya. Bagaimana kondisi ibu hamil setelah melahirkan? Kalau PGDM itu DM-nya tetap ada setelah melahirkan, tapi kalau DMG biasanya akan membaik dengan program latihan yang tepat, tapi bisa jadi memburuk menjadi DM tipe 2 kalau tidak diterapkan program latihan yang tepat ya. Nah, penanganan saat hamil PGDM itu dia udah dengan obat insulin, tapi DMG itu dengan pola hidup sehat, diet sehat dan program latihan yang tepat ya. Nah, ini adalah patofisiologi terjadinya DMG ya. Nah, jadi pada saat hamil itu plasenta berkembang. Dengan berkembangnya plasenta, plasenta memproduksi hormon-hormon yang bersifat kontrainsulin. Hormon tersebut adalah hormon human placenta lactogen (HPL), kemudian ada progesteron, kortisol, dan estrogen. Jadi keempat hormon ini sifatnya kontrainsulin ya atau diabetogenik ya. Nah, karena dia kontrainsulin, maka yang terjadi lama-kelamaan pada tubuh ibu hamil adalah resistensi insulin progresif. Sehingga otot, hati, dan jaringan adiposa tidak dapat memproses glukosa dengan baik. Yang terjadi adalah glukosa menumpuk di dalam tubuh ibu hamil. Normalnya tubuh ibu hamil itu sel betanya akan menjadi sensitif ya. Jadi dia akan menjadi sensitif dengan adanya glukosa yang menumpuk sehingga dia bisa memproduksi insulin lebih banyak. Itu normalnya. Tapi pada kondisi DMG, kapasitas sel beta pada ibu hamil dengan DMG itu dia sangat terbatas ya. Nah, keterbatasan ini bisa dipengaruhi oleh faktor genetik, oleh obesitas, dan faktor-faktor lainnya. Nah, karena sel beta terbatas kapasitasnya, maka kompensasinya jadi gagal. Jadi sel beta itu gagal memproduksi insulin yang dibutuhkan oleh tubuh. Akibatnya adalah glukosa menumpuk dalam tubuh yang lama-lama akan menjadi diabetes mellitus gestasional. Nah, DMG ini ada dampaknya ke janin, ada juga dampaknya ke ibu. Kalau ke janin, janinnya bisa makrosomia. Dan pada ibu bisa jadi preeklamsia dan persalinannya jadi sulit ya. Jadinya akan menjadi persalinan yang sesar. Oke, setelah tadi saya jelaskan, mungkin ada yang masih ingat hormon apa aja yang diproduksi plasenta? Ya, Kresna silakan. Jadi official untuk hormonnya itu ada HPL, progesteron, kortisol, sama estrogen. Oke, betul. Terima kasih, Kresna. Nah, ini kira-kira ada yang masih ingat nggak bagaimana bisa terjadi hiperglikemi pada DMG ibu hamil? Ferdi, silakan. Sebelumnya izin perkenalkan saya Ferdi. Jadi tadi dijelaskan sama Kresna terkait hormonnya. Nah, hormon yang dijelaskan sama Kresna itu ternyata mempunyai kontra terhadap insulin, sehingga reseptor insulin itu menjadi kurang sensitif, terutama di otot, hati, dan lain sebagainya. Sehingga sel beta pankreas itu berusaha untuk menciptakan insulin lagi. Kalau misalkan cukup itu normal, tapi terkadang tadi ada keterbatasan karena gen itu kompensasinya gagal. Terima kasih. Oke, terima kasih Ferdi. Ya, berarti semuanya sudah menyimak dengan baik ya. Kita lanjutkan ke dampak pada ibu dan bayi tadi ya. Nah, jadi pada ibu dan bayi itu ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Jangka pendek pada ibu, ibu bisa mengalami preeklamsia, bisa mengalami persalinan yang sulit karena tubuh janin tadi makrosomia ya, besar ya. Jangka panjang pada ibu adalah kemungkinan terjadi DMG di kehamilan berikutnya. Kemudian bisa terjadi DM tipe 2 kalau enggak menerima program latihan yang baik. Dan pada bayi, untuk jangka pendeknya, bayi bisa makrosomia, kemudian distosia bahu akibat persalinan yang sulit. Untuk jangka panjangnya, bayi bisa terkena DM juga, ya. Kemudian bisa juga hipertensi pada bayi, ya. Jadi ini perlu perhatian kita banget sebenarnya. Nah, permasalahan yang terjadi yang bisa kita tanganin sebagai fisioterapi. Nah, permasalahan pada ibu hamil dengan DMG ada 4 sistem yang bisa kita tangani ya. Yang pertama adalah di sistem muskuloskeletal. Nah, biasanya ibu hamil dengan DMG itu akan sering mengalami nyeri punggung bawah,
kemudian kelemahan otot dasar panggul ya. Kemudian di sistem kardiorespirasi VO2 max-nya menurun, di sistem neuromuskular dia akan ada parestesia, kesemutan, kemudian carpal tunnel syndrome paling sering carpal tunnel syndrome. Nah, untuk sistem psikososialnya ibu hamil dengan DMG dia akan rentan banget terjadi depresi, anxiety, motivasi menurun dan sampai menarik diri ya, sehingga dibutuhkan motivasi dan dukungan support dari keluarga. Proses fisioterapi yang bisa kita susun untuk menangani kasus DMG, yang pertama ada assessment, kemudian diagnosa fisioterapi, penentuan planning jangka pendek dan jangka panjang, kemudian intervensi dan evaluasi. Dan tidak lupa kita harus sering berkoordinasi dan kerjasama dengan tim medis lainnya ya, seperti spesialis obgyn dan perawat dan juga bidan ya. Yang pertama asesmen. Nah, asesmen itu ada anamnesis dan history taking. Anamnesis kita harus melakukan menanyakan identitas diri pasien atau ibu hamil. Kemudian history taking kita tanya keluhannya di mana ya. Jadi tadi dari keempat sistem tersebut kita tanya di sistem mana yang ada keluhan, nyeri dan lain sebagainya. Onsetnya kapan, kualitas dan intensitas nyerinya bagaimana, kemudian faktor yang memperberat dan meringankan nyeri itu pada saat kapan aja. Kemudian riwayat penyakit juga perlu kita tanyakan ya, apakah pernah DMG sebelumnya, atau ada riwayat hipertensi, atau sedang minum obat hipertensi, atau sedang minum obat insulin. Nah itu penting kita tanyakan untuk menentukan program latihan yang tepat ya. Nah, yang paling penting pada asesmen yang perlu kita tanyakan adalah mengecek gula darah sewaktu. Ya, jadi GDS ini kita penting tahu untuk menentukan latihan ini boleh kita lanjutkan atau tidak. Kalau gula darahnya kurang dari 70, maka itu tidak boleh dilanjutkan. Kalau misalnya gula darahnya 70 sampai 180 itu aman untuk dilakukan. Di atas 180 ya oke lah masih bisa, tapi harus dengan monitor ketat. Tapi kalau di atas 250 ditunda sesi latihannya ya. Jadi di stop dulu sesi latihannya. Tekanan darah juga sangat penting ya untuk mencegah preeklamsia pada ibu hamil dengan DMG. Jadi tekanan darah yang harus kita perhatikan adalah kalau dia tekanan darahnya lebih dari 140/90 maka program latihannya harus ditunda dan segera dirujuk. Kalau misalnya tekanan darahnya 130 sampai 139/80/89 sampai 89, maka latihannya sudah bisa dilanjutkan tapi dengan hati-hati dan tetap dengan pengawasan ya. Denyut nadi, usahakan denyut nadi ibu hamil normal yaitu 80 sampai 100 ya. Kemudian untuk saturasi oksigen harus di atas 95% ya. Nah, tentunya kita harus tetap monitor berat badan. Nah, ini pentingnya kita koordinasi dengan spesialis obgyn untuk tahu mana kenaikan berat badan yang masih bisa ditoleransi dan mana kenaikan berat badan yang harus perhatian khusus, harus mendapatkan perhatian khusus ya. Nah, ini adalah pemeriksaan fisik umum. Nah, jadi adik-adik saya kan sudah tahu pemeriksaan fisik masing-masing impairment ya. Jadi pemeriksaan fisik ini tergantung dari apa yang menjadi keluhan dari pasien ibu hamil dengan DMG. Misalnya ada nyeri, maka kita pakai pemeriksaan VAS gitu ya. Kalau misalnya ada kelemahan otot, kita pakai pemeriksaan MMT ya. Kemudian kalau ada keseimbangan, kita pakai single leg stand, satu time up and go test ya. Kemudian kalau ada masalah di sistem kardiorespirasi, kita pakai box scale gitu misalnya ya. Kemudian, nah kalau misalnya ada keluhan pasien ibu hamil dengan DMG yang membutuhkan modalitas fisioterapi ya, misalnya infrared gitu ya. Nah, jadi kita perlu sekali untuk memeriksa sensasi tubuh pasien karena biasanya hiperglikemi itu ada keluhan neuropatinya. Jadi sensitivitas kulitnya agak menurun. Sehingga kita penting untuk mengecek hangat dingin, apakah pasien bisa merasakan hangat dingin, kemudian tajam tumpul ya, dan sensasi tubuh lainnya ya. Nah, diagnosa fisioterapi ini kita bisa rangkum berdasarkan ICF berdasarkan 4 komponen ya, impairment, activity limitation, participation restriction, dan contextual factor. Impairment misalnya nyeri, kelemahan, edema gitu ya,
kelemahan otot atau gangguan keseimbangan itu masuk impairment. Kemudian activity limitation itu adalah keterbatasan melakukan mobilisasi atau activity daily living. Participation restriction misalnya adalah keterbatasan untuk melakukan perannya sebagai ibu di dalam rumah tangga, misalnya seperti itu ya. Dan kontekstual faktor apa yang menyebabkan IMT-nya gitu ya, dukungan sosialnya misalnya, dan motivasi ya. Kemudian planning. Nah, dari kita melakukan assessment dan diagnosa tadi, kita bisa merumuskan planning jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ini tergantung pada apa yang kita ukur ya. Misalnya kita ngukur nyeri, sebelumnya nyerinya 7, diharapkan jangka pendeknya menjadi nyerinya 3 gitu. Kemudian kelemahan otot misalnya sebelumnya ototnya lemah banget, diharapkan nanti bisa lebih menguat setelah diberikan latihan. Jangka panjang, nah yang penting kita susun program itu adalah untuk mencapai jangka panjang. Mempersiapkan ibu dalam persalinan nanti supaya persalinannya lancar. Kemudian pada saat pasca melahirkan pemulihannya itu bisa lebih cepat ya. Dan pencegahan DM tipe 2. Nah, jadi latihan-latihan yang kita sudah susun itu adalah untuk mencegah ibu hamil terjadi DM tipe 2 setelah melahirkan ya. Oke, intervensi yang diberikan, kapan kita bisa memulai intervensi? Nah, kita bisa memulai intervensi itu paling efektif adalah di trimester pertama sebenarnya, baru hamil itu mulai melakukan latihan jalan santai yang ringan-ringan aja ya. Nah, seperti itu kemudian ya disarankan minimal 150 menit per minggu ya. Nah, ini adalah program latihan per trimesternya. Nah, di trimester pertama kita bisa mulai latihan yang ringan-ringan aja, kayak latihan aerobik, jalan kaki gitu ya, jalan kaki 30 menit, kemudian latihan stabilisasi core ya, latihan otot dasar panggul untuk mencegah kelemahan otot dasar panggul ya. Stretching dan fleksibilitas. Nah, di trimester pertama ini kita harus memperhatikan juga kondisi ibu hamil, jangan sampai ada mual ya, jangan sampai ada kelelahan yang berlebihan ya. Kemudian di trimester kedua, latihan di trimester 1 sudah bisa dimodifikasi, intensitasnya bisa lebih berat tapi ya tidak melebihi kapasitas ibu hamil ya. Jadi intensitasnya bisa ditingkatkan, program bisa ditambahkan dengan latihan resisten, latihan beban ya. Kemudian latihan di kolam renang juga bagus, tapi harus dengan pengawasan ya. Kemudian di trimester ketiga, intensitas sudah bisa mulai kita turunkan, karena tujuan utama dari latihan di trimester 3 ini adalah untuk mempersiapkan persalinan. Ya, untuk mempersiapkan persalinan. Jadi, latihan yang penting dilakukan di sini adalah latihan pernafasan, ya, mengolah pernafasan, kemudian ya latihan jalan kaki itu masih penting ya. Mungkin latihan bebannya yang harus dikurangi ya. Oke, nah ini adalah beberapa penelitian-penelitian terkait efektivitas jalan kaki untuk ibu hamil dengan DMG. Nah, jadi di sini penelitian ini menunjukkan bahwa jalan kaki setelah makan itu dapat mengontrol glukosa dalam tubuh ibu hamil ya. Kemudian latihan pelvic floor muscle training juga dapat mencegah terjadinya kelemahan otot dasar panggul sehingga dapat mencegah inkontinensia urin. Sangat efektif ya. Nah, kapan sih kita harus mengakhiri program latihan atau stop program latihannya? Ketika ada keringetan, tremor, lemes ya, kemudian kebingungan ya, ibu hamilnya kebingungan dan jantung berdebar berlebihan, itu harus di stop ya. Nah, ini adalah kontraindikasinya ya. Ini adalah tanda-tanda kalau kita harus mengakhiri ada program latihan ya, misalnya nyeri kepalanya hebat ya, kemudian ada pendarahan, ada nyeri dada atau sesak nafas. Nah, itu harus dihentikan latihannya ya. Nah, ini adalah pengaturan latihan. Jadi kita mulai dengan pemanasan 5-10 menit ya, misalnya gerak-gerak sendi pelan-pelan ya secara perlahan. Kemudian latihan inti 20-30 menit aerobik intensitas ringan sampai sedang dan resisten ya, latihan beban. Pendinginan 5-10 menit, kemudian setelah itu kita cek lagi gula darahnya, nadinya, tekanan darahnya ya. Pastikan semua dalam range yang normal. Oke, kira-kira kenapa sih ibu hamil penting banget untuk melakukan latihan selama hamil? Ya, silakan Praba. Jadi, makasih atas kesempatannya. Jadi sesuai yang telah dijelaskan
eksersis itu dapat membantu mengontrol kadar gula darah dalam ibu hamil dengan DMG. Jadi saat eksersis itu kan otot akan berkontraksi visio. Jadi itu akan mengaktifkan yang namanya GLUT4 transporter sehingga glukosa itu dapat masuk ke dalam sel tanpa bergantung pada insulin. Jadi walaupun ada resistensi insulin pada kondisi DMG, itu glukosa tetap digunakan oleh otot sebagai energi, sehingga glukosa itu tidak menumpuk berlebih. Dan itu latihan gizi atau eksersis ini juga dapat mempersiapkan ibu hamil melakukan proses persalinan, dan juga apalagi tadi dijelaskan bahwa ibu hamil dengan DMG itu rentan mengalami kelemahan pelvic floor muscle, sehingga eksersis ini dapat dikatakan penting untuk ibu. Mungkin sekian. Ya, betul sekali ya, Praba. Tepuk tangan dulu buat Praba. Oke, ya. Nah, kapan sih kita harus menghentikan latihan pada ibu hamil? Ada yang masih ingat? Ya, Abi, silakan. Izin Visio, terima kasih Abi yang menjawab pertanyaan ini. Jadi, tadi Visio sudah menjelaskan terkait dengan tanda bahaya terhadap untuk latihan ibu hamil ini dan pada DMG. Nah, pertama kita harus lihat dulu setelah latihannya, apakah itu berkeringat, berlebihan, atau berkeringat dingin, kemudian juga apakah perasaan getar, bahkan sampai lemas yang itu seperti tanda-tanda hipoglikemi. Nah, itu kita perlu evaluasi bahwasanya jikalau memang terlihat dia di bawah 70 mg per desiliter, maka itu kita harus hentikan. Pun juga dengan ada dari perdarahan perkawinan yang bisa juga menyebabkan berpotensi dengan menjadi plasenta previa, pun juga dengan tadi ada gerakan yang sudah tidak dirasakan, maka harus dihentikan dan juga harus konsultasikan kepada instansi profesional lain, dalam hal ini SPOG seperti itu. Oke, terima kasih Abi. Tepuk tangan lagi buat Abi. Oke ya, di tahap akhir adalah evaluasi ya. Jadi evaluasi itu mengukur kembali apa yang sebelumnya sudah diukur. Misalnya sebelumnya mengukur nyeri dengan VAS, maka dievaluasi mengukur lagi dengan VAS. Sebelumnya mengukur dengan MMT, kita ukur lagi dengan MMT. Nah, ini untuk kita mengetahui efektivitas program latihan yang kita berikan apakah sudah efektif atau belum ya, sehingga berdasarkan evaluasi ini kita bisa menentukan program latihan mau dimodifikasi atau tidak ya. Oke ya, modifikasi itu perlu ya dilakukan di tiap trimesternya, dan perlu juga dilakukan kalau misalnya tidak efektif ya. Dan perlu juga modifikasi ini perlu dilakukan kalau misalnya ada perburukan kondisi, dan tetap harus dirujuk ke spesialis obgyn ya. Oke adik-adik, sekian untuk pemaparan kita pada topik fisioterapi pada diabetes mellitus gestasional. Nah, ini merupakan learning task yang nanti adik-adik akan bahas bersama small group discussion adik-adik, bersama kelompok kecil adik-adik. Silakan ini dibahas, ini adalah skenario-nya. Kemudian ini adalah learning task-nya atau pertanyaan-pertanyaan yang harus adik-adik diskusikan di kelompok kecil adik-adik setelah lecture hari ini ya. Nah, kemudian saya juga ingin mengingatkan student project ya. Jadi ini student project ini adik-adik akan presentasikan sehari setelah lecture-nya sudah selesai, yaitu H-1 sebelum ujian akhir ya. Jadi nanti mohon dikerjakan dengan baik, hasilnya silakan diupload ya. Oke adik-adik, sekian pemaparan hari ini, tapi saya ingin memberikan kuis ya. Nah, kuis ini nantinya akan nilainya akan saya masukkan karena bobotnya sebesar 10% ya adik-adik ya. Silakan dikerjakan. Ya, bagi ya. Dibagi ke belakang ya. Oke, silakan dikerjakan. Nanti mungkin waktu pengerjaannya karena itu soal kasus ya dan hanya 3 soal. Silahkan mulai mengerjakan ya. Oke, saya rasa udah selesai semua ya. Boleh dikumpulkan adik-adik? Ya. Oke, jadi saya rasa adik-adik udah bisa jawab ya, karena tadi setelah sesi diskusi saya rasa adik-adik udah paham. Dan saya ingatkan lagi nilai small group discussion, nilai student project, dan nilai quiz ini nanti sangat penting buat adik-adik karena ini sebesar 60% dan nanti ujian akhir juga harus belajar dengan serius karena itu persentasenya bobot nilainya sebesar 40%. Oke, terima kasih banyak adik-adik. Kita bertemu lagi di kesempatan lainnya ya. Terima kasih. Selamat pagi.